Puji Tuhan, Shalom. Saudara-saudara, saya percaya sikap hati mendengar firman Tuhan akan memberikan kepada saudara kualitas untuk memahami firman Tuhan itu. Amin. Dan saya berdoa sungguh-sungguh agar saudara dapat menangkap pesan firman Tuhan yang Tuhan berikan lewat bibir mulut gembala saudara untuk disampaikan kepada saudara. Tentunya sebagaimana yang saya pernah katakan, banyak orang tidak tuli bisa mendengar tapi tidak dengar-dengaran. Saya berdoa saudara bukan hanya bisa mendengar tetapi juga memiliki hati yang dengar-dengaran. Telinga hanyalah sumber untuk menerima informasi, tetapi hati yang akan mengolahnya ketika saudara berkenan untuk mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan pada saudara. Amin. Kita lihat bahwa di slide berikutnya saudara akan ketemu dengan nama tahun kita. Wah, saudara lihat ke depan. Nanti kita akan ganti yang di samping itu. Akan diturunkan dan kita mau naikkan sebuah tema yang baru di tahun 2023. Mari dengan penuh kebanggaan kita baca tema ini. 1, 2, 3. Tahun 2023 adalah tahun kolaborasi. Mari katakan kolaborasi. Ngomong-ngomong tentang kolaborasi berarti ini bukan perkara 1-2 orang. Ini perkara semua orang. Semua orang akan ambil bagian di dalam tahun kolaborasi ini. Sebab kita akan berjejaring, kita akan bekerja sama, kita akan berbagi, kita saling bahu-membahu untuk mensukseskan kebaikan-kebaikan Tuhan yang terpancar lewat hidup kita dan kita bagikan kepada orang lain yang ada sekeliling kita. Kita baca ayatnya dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ini adalah tema atau ayat tema dari sepanjang tahun 2023 ini yang akan kita bahas, yang akan kita ambil, kita sarikan dan dibagikan kepada saudara sepanjang 54 minggu ke depan. Dan saya berdoa semua saudara akan benar-benar mengalami impartasi ini dan saudara akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh membawa dampak dimanapun saudara berada. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 sudah dapat bagian saudara, katakan amin. Mari kita baca dengan suara yang keras. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Pada doa puasa akhir tahun Jemaat GBI Kairos Kupang di hari kedua, saya bergumul di kamar saya sendiri. Saya minta kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan menuntun kita dengan tema tahun 2022 sebagai tahun pengutusan, maka Tuhan berikan sebuah tema yang baru di tahun 2023. Saya flashback sedikit ke belakang dengan tema 2022 ini. Tema 2022 ini saudaraku menceritakan tentang memberi hidup yang siap diutus oleh Tuhan. Dan saya mencatat secara pribadi, saya melihat pergerakan saudara semua, banyak yang Tuhan dorong kepada areal saudara masing-masing. Di kantor saudara, di masyarakat komunitas di mana saudara berada, di kampus, di lingkungan pekerjaan, di tengah keluarga. Saya melihat jemaat telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada oikos atau komunitas di mana Tuhan tempatkan saudara. Secara pribadi saya sendiri mengalami begitu banyak kepercayaan yang Tuhan berikan. Bisa melayani Tuhan begitu sangat padatnya. Dan saya melihat, ternyata kalau kita berjejaring dengan rema yang Tuhan berikan, maka Tuhan akan mengimplementasikannya lewat kehidupan saudara dan saya. Dan tema tahun 2023 ini akan menjadi sangat penting, sebab Tuhan akan membawa saudara untuk berkolaborasi. Katakan kolaborasi. Tuhan akan membuat saudara menjadi cair, untuk membuat saudara menjadi bisa diterima di semua kalangan. Untuk saudara kemudian mulai memberikan penetrasi penting untuk saudara membawa kabar baik, membagikan terang yang ada pada hidup saudara kepada orang lain. Nah saudara-saudara, kita lihat di slide berikutnya, saya membuat sebuah statement di awal khotbah saya. Mari baca sama-sama saya. Allah adalah sumber dari segalanya. Siapa yang percaya bahwa Allah adalah sumber? Amin. Semua yang ada pada kita datang dari Tuhan. Kesehatan kita datang dari Tuhan. Kekayaan kita datang dari Tuhan. Intelektual kita datang dari Tuhan. Skill, talenta kita datang dari Tuhan. Semua yang bisa kita nikmati di dunia ini bukan datang dari kemampuan kita, tetapi semua datang daripada Tuhan. Katakan bersama saya, Allah adalah sumber dari segalanya. 2, 3. Persoalannya, semua yang kita terima berhenti pada diri kita. Itu persoalannya.
Padahal kalau berbicara tentang kolaborasi, saudara-saudara, semua yang Tuhan taruh di tangan kita, tujuannya bukan untuk kita nikmati sendiri. Talenta yang Tuhan berikan hari ini kita nikmati semua. Amin, saudara. Anak-anak musik ini, para pelayan musik, para imam-imam musik ini, Tuhan berikan pada mereka talenta. Tapi mereka tidak simpan sendiri. Hari ini kita dilayani oleh mereka, dilayani di dalam ibadah kita. Betapa kita merasakan hadirat Tuhan lewat talenta yang tidak berhenti di tangan mereka, tetapi dibagikan kepada saudara dan saya. Amin. Hari ini saudaraku, kita bisa beli token listrik di gereja ini. Kita bisa beli perlengkapan untuk menunjang pelayanan di gereja ini. Karena saudara tidak menghentikan berkat Tuhan di tangan saudara. Saudara bawa kehadirat Tuhan, persembahan, korban syukur, nasar, perpuluhan. Supaya apa? Supaya pelayanan ini tersedia dana operasionalnya. Saudara tidak hentikan di tangan saudara, tapi saudara lanjutkan. Itu namanya kolaborasi. Lalu kemudian saudara juga memberikan waktu saudara untuk datang ke sini. Mengatur kursinya, membersihkan lantai, mendekorasi gedung ini supaya nyaman rasanya. Pihak multimedia mempersiapkan dengan baik, sound system mempersiapkan dengan baik, para pelayan altar mempersiapkan dengan baik, multimedia mengerjakan tugasnya, pengatur ibadah mengerjakan bagiannya. Hari ini kita duduk manis di kursi kita karena ada kolaborasi yang telah terjadi yang membuat kita bisa menikmati ibadah hari ini. Artinya begini saudaraku, kalau kita tidak bergerak, orang lain memang akan tetap bergerak. Kalau orang lain bergerak saja hasilnya sudah bagus. Apalagi kalau kita bergerak bersama-sama. Akan jauh lebih maksimal. Amin saudara-saudara. Tahukah saudara bahwa seringkali saya ajar pada saudara bahwa di malam hari kita lihat bulan bercahaya. Dan kita selalu bilang sinar rembulan malam. Tetapi tahukah saudara bahwa bulan tidak memiliki sumber cahaya. Bulan hanya memancarkan cahaya yang dari sumber utamanya. Apa sumber utama cahaya? Matahari. Bulan hanya memantulkan cahaya yang dia terima dari matahari. Ketika bulan berhenti memantulkan cahaya, terjadilah yang namanya gerhana bulan. Akhirnya kita tidak melihat cahaya, saudara-saudara. Saudara-saudara, ketika kita berhenti berkolaborasi, orang lain akan merasakan dampaknya. Tetapi ketika kita mulai berkolaborasi, maka orang lain akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang dititipkan lewat tangan saudara dan saya. Yang setuju dengan ini katakan amin. Saudara-saudara, dari tema kolaborasi saya akan berbicara pada sebuah subtema tentang membagi terang. Ada 4 variabel yang akan saya bagikan pada saudara. Variabel yang pertama adalah bangkit. Yang kedua menjadi terang. Yang ketiga sebab terangmu telah datang. Dan yang keempat kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Mari kita lihat variabel yang pertama tentang bangkit. Di dalam Yesaya pasal 60 ayat pertama dimulai dengan kata bangkit. Mari katakan bersama saya bangkit. Bangkit itu selalu sebuah proses dari bawah ke atas. Saudara tidak mungkin akan menemukan orang bangkit dari atas ke bawah. Bangkit selalu menceritakan posisi saudara, entah duduk kemudian berdiri, entah tidur kemudian bangun, itu namanya bangkit. Bangkit selalu dari bawah ke atas. Artinya ada proses bagian saudara dan saya yang harus kita kerjakan. Yaitu kita harus merespon untuk sesuatu bisa terjadi, dikerjakan lewat kehidupan kita. Ada bagian kita pertama yang kita harus lakukan adalah kita bangkit. Bangkit dari apa? Bangkit dari keterpurukan kita. Bangkit dari masalah kita. Bangkit dari segala pergumulan persoalan kehidupan kita. Bangkit dari kemalasan kita. Bangkit dari sikap acuh tak acuh kita. Bangkit dari semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Artinya begini, saudara harus mengalami pemulihan terlebih dahulu. Ketika saudara dipulihkan oleh Tuhan, saudara bangkit. Dan ketika saudara bangkit, saudara siap untuk berkolaborasi dengan Tuhan. Tidak ada orang yang siap berkolaborasi dalam posisi tidur. Tidak ada orang yang siap berkolaborasi dalam posisi santai. Tidak ada orang yang bisa dipakai Tuhan dalam kolaborasi dalam sikap duduk acuh tak acuh. Hanya orang yang bangkit dari posisi bawah ke atas yang siap dipakai oleh Tuhan. Ini sikap hati. Mari katakan bersama saya sikap hati. Bangkitkan dirimu sekarang. Menanglah atas masalahmu. Selesaikan persoalanmu. Amin. Bangkit dari pergumulanmu. Kalahkan setiap tantangan yang saudara hadapi. Hadapi tantangan sebesar apapun. Supaya saudara siap dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita malam-malam, yang kita paling butuh itu apa?
terang. Betul ya? Adakah ketika lampu pemadaman PLN tiba-tiba saudara, puji Tuhan lampu mati? Ada begitu? Ada? Tidak ada kan? Yang ada seketika lampu mati tiba-tiba lampu menyala, saudara bilang apa? Oh puji Tuhan, lampu sudah menyala. Tidak ada orang waras yang bersyukur ketika lampu mati. Tahukah saudara meteran di rumah saya, saudara dan saya? Itu hanya sebuah bagian dari pemantulan energi listrik yang dihantar sumbernya dari PLN. Sekalipun PLN mengalirkan aliran listrik, tapi saudara matikan MCB di rumah saudara, bisa saudara nikmati sinarnya? Tidak bisa. Kapan saudara bisa menikmati sinar di rumah saudara? Ketika MCB-mu dalam posisi on. Saudara butuh kolaborasi. Kalau MCB-mu dalam posisi off, saudara marah-marah PLN. PLN matikan listrik. Tidak bisa. Kesalahan bukan pada sumbernya. Kesalahan ada kepada bagian di mana saudara harus melakukan bagian saudara. Tinggal bangkit dari kursimu, tinggal bangkit dari tempat tidurmu, pergi ke arah MCB, naikkan MCB pada posisi on, dan saudara akan menerima aliran berkat yang datang, yang dialirkan ke dalam rumah saudara. Setuju, katakan amin. Tapi banyak orang ingin menikmati berkat Tuhan, dia tidak bersedia bangkit untuk melakukan bagian. Maka kata pertama yang muncul dalam kitab Yesaya 60 ini adalah bangkitlah. Katakan bersama, bangkitlah. Yohanes 1 ayat 9 bilang begini, saudara-saudara. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ada terang palsu ternyata. Tetapi Alkitab berkata terang yang sesungguhnya. Siapakah terang yang sesungguhnya itu? Yesus. Amin. Dialah terang yang sesungguhnya. Yohanes 3:19 bilang begini. Dan inilah hukum itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Kejahatan membuat saudara dan saya hidup di dalam kegelapan. Kejahatan mengakibatkan saudara dan saya hidup di dalam sikap acuh tak acuh. Lihat orang hidup berdosa, santai saja. Toh juga bukan urusan saya. Lihat orang jatuh di dalam perbuatan-perbuatan asusila, cuek saja. Toh juga bukan saya. Yang penting saya masuk sorga. Kalau dia mau binasa, bodoh amat. Tidak bisa. Saudara sedang matikan MCB. Padahal Tuhan sedang mengalirkan cahaya kepada orang lain melalui hidup saudara. Terang yang saudara terima bukan untuk saudara nikmati sendiri. Saudaraku, Jemaat GBI KRS Kupang, saya ingin yakinkan saudara. Hanya orang-orang yang siap mengalirkan terang Tuhan, yang siap menerima terang dari sumber Tuhan itu sendiri. Selama saudara menerima sumber itu, saudara tidak boleh simpan untuk dirimu. Bagikan semua yang saudara terima kepada orang lain. Kebaikan Tuhan dibagikan dengan cara apa? Bersaksi kepada orang lain. Berkat-berkat secara jasmani Tuhan berikan lewat makan, minum, dan pakaian. Bagikan kepada orang lain. Percaya saya, saudara tidak akan jatuh miskin karena saudara memberi sesuatu kepada orang lain. Masih ingat cerita janda di Sarfat? Bagaimana Tuhan pelihara dia? Sepanjang musim panceklik itu, dia tidak kehabisan tepung di dalam tempayan dan minyak di dalam buli-buli, bukan? Kenapa dia tidak kehabisan? Karena dia pernah membagikan berkat yang dia terima. Sekalipun dia tidak cukup untuk dirinya dan anaknya. Tetapi karena ketaatan, dia memberikan. Dan buah dari ketaatan, Tuhan memelihara dia selama musim sukar. Tahukah saudara, menjadi terang tidak harus kaya. Menjadi terang tidak harus hebat. Menjadi terang tidak harus punya banyak. Berbagi bukan karena saudara punya segudang harta. Berbagi dimulai dengan apa yang ada di tanganmu. Apa yang Tuhan minta daripada Musa ketika Tuhan minta Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir kepada tanah yang dia janjikan. Tuhan hanya minta ketaatan. Musa bilang, aku tidak bisa. Harun lebih pandai berbicara daripada aku. Apa yang ada di tanganmu? Sebuah tongkat. Tuhan tidak memakai apa yang saudara tidak genggam. Tuhan akan memakai mulai dari apa yang saudara genggam. Kalau janda di Sarfat dimulai dengan segenggam tepung dan minyak dalam tempayan. Maka Musa memulai dengan segenggam tongkat yang dia pegang di tangannya. Lemparkan ke tanah.
jadi ular. Bahkan dari tongkat itu ada 10 tulah di Mesir yang Tuhan adakan. Bukan dengan kekuatan tongkat, bukan dengan kekuatan Musa, tetapi karena Tuhan sumber daripada segalanya mengalirkan kuasanya lewat apa yang digenggam oleh Musa di tangannya. Ketika dia mengeluarkan air dari batu cadas, dia menggunakan apa yang ada di tangannya. Tuhan tidak pernah pakai saudara dengan apa yang saudara tidak pegang. Katakan bersama saya, semua yang saya pegang adalah alat Tuhan untuk memberkati orang lain. Kalau air itu keluar dari batu cadas, Musa minum sendiri? Musa tidak minum sendiri. 2 juta orang Israel, laki-laki minum, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ketika sampai di Laut Teberau, kebingungan. Pasukan Firaun mengejar mereka dari belakang. Lihat ke kiri padang gurun, lihat ke kanan padang gurun, lihat ke belakang, debu di padang gurun sedang naik. Kenapa? Tandanya Firaun sedang mengejar mereka untuk membawa mereka pulang kembali ke Mesir untuk dijadikan budak lagi. Lalu Musa lihat ke depan, ada jalan, tetapi air semuanya. Orang Sumba bilang bukan air, tapi air di depan mereka. Nah, karena ada air di depan mereka, mereka tidak bisa menyeberang. Apa yang mereka lakukan? Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat yang sama yang engkau pakai pertama kali di tanah Mesir. Tongkat yang sama mengeluarkan air dari batu cadas ada di tanganku Tuhan. Dengan tongkat yang sama arahkan ke dalam laut itu. Dan laut itu terbelah. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Tuhan tidak pernah taruh sesuatu di tanganmu untuk kamu nikmati sendiri. Tuhan taruh sesuatu di tanganmu untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Katakan bermanfaat bagi orang lain. Intelektualmu bermanfaat bagi orang lain. Keuanganmu bermanfaat bagi orang lain. Hartamu bermanfaat bagi orang lain. Talentamu bermanfaat bagi orang lain. Hatimu, waktumu bermanfaat bagi orang lain. Bayangkan kalau itu berhenti pada dirimu sendiri. Engkau akan menjadi sumber terang. Dan kalau terlalu banyak terang, engkau akan silau dengan terang itu. Itu sebabnya saudara tidak boleh kesilauan. Saudara harus bagikan terang itu. Supaya terang itu bercahaya. Dari manakah sumber terang itu saudara? Dari Tuhan. Maka saudara diminta langkah pertama. Saudara harus bangkit. Katakan bersama saya, bangkit. Yohanes 9 ayat 5 berkata, selama aku di dalam dunia, Yesus bilang, akulah terang dunia. Siapakah terang dunia? Yesus. Dialah sumber daripada terang itu. Makanya jangan pernah menikmati terang di luar Yesus. Sebab terang di luar Yesus hanyalah terang-terangan. Hanyalah terang buatan. Hanyalah terang yang mampir sejenak. Tapi tidak sanggup konsisten seperti yang Yesus berikan. Yesus tetap menyinari. Sekalipun engkau hidup di dalam dosa, Dia tidak pernah berhenti menyinari hidup saudara. Dia hanya butuh satu, bangkit dari keterpurukanmu, bangkit dari dosamu, bangkit dari segala kelemahanmu, bangkit dari segala pergumulanmu, dan berdiri bersama Dia dan katakan, Tuhan, biarkan aku menjadi pemantul terang yang aku terima dari Engkau. Saya ingin meyakinkan saudara bahwa inilah tahun kolaborasi di mana Tuhan mau pakai saudara dan saya. Siapa yang siap dipakai oleh Tuhan di tahun 2023 ini? Angkat tangan saudara. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Bilang begini bersama saya, aku siap berkolaborasi dengan Tuhan. Aku siap bangkit dari posisiku. Amin. Saudara-saudara, Yohanes 12 ayat 46 bilang begini. Yesus berkata, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Betapa Tuhan tidak ingin melihat saudara dalam kegelapan. Karena ketika saudara dalam kegelapan, saudara pasti jalannya raba-raba. Ini di mana ya? Ini siapa ya? Saudara tidak bisa identifikasi dengan jelas. Karena gelap. Maka Yesus bilang, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Kalau Dia adalah terang, saudara tidak lagi menghadapi dunia yang gelap. Dunia boleh gelap, kata pemimpin negara kita. 2023 akan menjadi suasana yang gelap, suasana yang suram. Tapi kalau Yesus yang datang, tidak ada kegelapan yang bertahan di sana.
Sebuah kata lain dari bahasa Latin berkata pivoti boni. Pivoti boni bukan mempersoalkan tentang kegelapan. Sebab tanpa dipersoalkan gelap itu sudah ada. Pivoti boni artinya kegelapan terjadi akibat ketidakhadiran terang. Kejahatan terjadi akibat ketidakhadiran kebaikan. Kemiskinan terjadi akibat ketidakpedulian kita. Selama terang itu tidak hadir, kegelapan pasti merajalela. Maka satu-satunya cara membungkam kegelapan, biarkan terang itu hadir. Oh tapi saya tidak punya terang. Memang kalian tidak punya terang. Akulah sumber terang, kata Yesus. Terkoneksilah kepadaku. Terhubunglah kepadaku. Kalau engkau terkoneksi kepadaku, jika engkau terhubung kepadaku, engkau akan memantulkan terangku kepada orang lain. Dan kegelapan itu akan sirna. Setuju, katakan amin. Orang-orang tua mari dorong anak-anakmu untuk memantulkan terang. Jangan biarkan mereka hidup nyaman di rumah saudara. Saya melakukan kepada 2 anak laki-laki saya. Saya bilang kalian tidak diciptakan untuk diri kalian sendiri. Kalian diciptakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya juga berkata pada istri saya seperti itu. Semua intelektual, semua kesempatan, semua promosi yang Tuhan berikan, jangan pukul dada. Karena dunia ini sementara dengan semuanya. Tapi kalau kita terkoneksi kepada Tuhan, maka semua yang kita punya menjadi alat di tangan Tuhan untuk memancarkan terangnya. Amin saudaraku. Itu hal yang pertama. Hal yang pertama apa? Bangkitlah, bilang orang di kiri kanan saudara, bangkit. Bangkit. Amin. Hal yang kedua saudara-saudara. Untuk apa kita bangkit? Untuk menjadi terang. Orang yang bangkit, dia pada posisi siap. Siap untuk apa? Siap untuk menjadi terang. Siap untuk menjadi berkat. Terang dijadikan dari firman Tuhan. Saudara lihat di Kejadian pasal 1. Ketika roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Bumi belum berbentuk dan gelap gulita memenuhi samudra raya. Betul? Lalu apa yang Tuhan ciptakan? Apa yang Tuhan firmankan waktu itu? Jadilah terang. Berarti kebutuhan dasar bumi ini adalah terang. Kalau bukan kebutuhan utama, maka bukan terang yang difirmankan untuk hadir. Tuhan tahu tanpa terang tidak ada skenario penciptaan-penciptaan yang lain. Karena ketika matahari bersinar, pada hari yang kesekian Tuhan menciptakan benda-benda penerang kan. Bulan di waktu malam, matahari di waktu siang. Bahkan di dalam matahari sinarnya itu ada ultraviolet. Ada juga mengandung apa? Untuk memicu apa? Istilah biologinya saya lupa. Klorofil atau zat hijau daun. Betul Kevin? Di dalam sinarnya itu. Begitu banyak manfaat, bukan hanya menerangi, tetapi juga memberikan kehidupan. Oh come on saudara-saudara. Luar biasa. Coba semua bilang. Lebih keras lagi. Bukan main, orang Rote bilang. Bukan main. Dia bukan hanya menghadirkan terang, tetapi dalam terangnya itu dia menghantarkan kehidupan. Katakan terima kasih Tuhan. Allah adalah sumbernya. Oleh karena itu saudaraku, penting saudara kemudian memantulkan terang yang saudara terima dari sumber. Bangkitlah saudara-saudaraku. Bangkitlah para kepala rumah tangga. Bangkitlah ibu-ibu rumah tangga. Bangkitlah para pemuda, para pemudi. Semua jemaat GBKRS Kupang. Mari bangkit. Terima sumber daripadanya. Terima terang daripada sumber itu. Lalu yang kedua adalah jadilah terang. Karena kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Kita tidak dipanggil untuk menikmati diri kita sendiri. Untuk apa kita jadi garam? Supaya kita menggarami yang tawar. Ada rasanya, supaya ada rasa. Saudara hadir untuk memberi rasa. Kehadiran saudara memberikan suatu nuansa rasa yang menyenangkan. Kalau si A hadir,
Pertemuan itu rasanya nyaman karena A itu hadir di situ. Dia hadir dengan jok-joknya, dia hadir dengan kelakar-kelakarnya. Suasananya menjadi indah ketika si A hadir di tengah-tengah kita. Ada tesnya, ada rasanya, karena dia datang untuk menggarami. Lalu dia juga bukan datang untuk menggarami saja, dia membawa terang. Dia tidak KKX, saudaraku. Orang Kupang bilang tidak kenik batu. Dia juga bawa permen. Tadi saya masuk pertama-tama, seorang ibu yang duduk di depan sana menawarkan saya permen. Bapak Gembala, ada permen, silakan dinikmati. Bahkan hanya permen pun yang ada di sakunya, dia bagikan kepada saya. Memang saya tidak langsung makan, saya masih simpan di saku saya. Tapi saya mendapatkan terang dari ibu itu. Kalau permen saja dia berikan, saya yakin yang lain dia sanggup memberikan. Saudara tidak boleh lagi merasa apa yang saudara miliki, milik saudara sendiri. Saudara harus mulai impartasikan itu. Jadilah terang, bagikanlah itu, garamilah itu, bawalah pengaruh. Kehadiran semua yang saudara terima daripada Tuhan memberikan rasa kepada orang lain. Walaupun hanya permen. Tetapi itu memberikan kepada orang, aku dikasihi, aku dicintai, aku dihargai, aku menerima sesuatu yang ada padanya. Dan saudara akan terjadi tahu diri. Kalau saudara terima, suatu hari saudara pun ingin membagikan sesuatu yang saudara terima dari Tuhan melalui tangan orang lain. Ada amin, saudara-saudara? Bulan hanya memantulkan cahaya yang bersumber dari matahari. Kejadian 1 ayat 3 bilang begini, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 3 dimulai dengan sebuah firman pertama. Bukan firman tentang menciptakan kehidupan. Bukan menciptakan manusia. Bukan menciptakan hewan, tumbuh-tumbuhan. Tapi terang. Kenapa? Kalau terang sudah ada, yang lain bisa dikerjakan. Katakan terang itu penting. Yohanes 1 ayat 4-5 bilang begini. Saya bacakan bagi saudara. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan saya siap menjadi terang Tuhan. Karena kolaborasi tidak bisa dikerjakan tanpa saudara menjadi terang. Oh pendeta, saya tidak punya uang. Bagikan senyum saudara. Pendeta, saya tidak punya uang. Saya tidak bisa bagi apa-apa. Bagikan doa saudara. Amin. Kalau sudah mulai punya uang, bagikan uang saudara. Punya beras, bagikan beras saudara. Punya air minum, bagikan gelas aqua yang saudara genggam di tangan saudara. Punya sepatu lebih, bagikan sepatu saudara. Punya baju lebih, bagikan baju saudara. Saya tahu beberapa orang di jemaat ini murah hati. Kerjakan terus, engkau tidak akan jatuh miskin. Engkau akan semakin diberkati. Karena sumber itu akan datang ke tempat di mana dari tempat itu sumber itu dibagikan. Ada amin saudara. Percayalah. Ini tahun kolaborasi. Orang-orang akan diberkati kalau orang-orang itu meresponi berkat itu. Hidupmu akan semakin terang kalau engkau membagikan terang itu. Karena kita bukan sumber. Tuhan adalah sumbernya. Kita hanyalah alat untuk memantulkan terang. Untuk memantulkan berkat. Untuk memantulkan kebaikan yang kita terima dari sumbernya. Setuju katakan amin. Yang ketiga saudara, bagaimana tahun kolaborasi itu? Apa yang dimaksud dengan membagikan terang itu pada minggu pertama ini? Yang ketiga apa saudaraku? Bangkit menjadi terang. Yang ketiga apa? Sebab terangmu telah datang. Hei, bilang kiri kanan, terang itu sudah datang. Amin. Amin. Sudah datang. Bukan akan datang. Hei, sudah datang. Setuju katakan amin. Tinggal terima. Terangi hidupku Tuhan. Biarlah hidupku juga menerangi dunia yang gelap yang aku jumpai di sekelilingku. Ini bukan pekerjaan orang malas. Ini pekerjaan orang rajin. Terang tidak akan datang kepada orang yang tidak responsif.
Terang akan datang kepada orang yang responsif. Kita bisa menikmati terang, tapi hanya orang-orang yang responsif yang bisa melanjutkan terang. Setuju? Katakan amin. Terangmu telah datang, kata firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam Injil Matius 5 ayat 14 dikatakan begini. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. Yohanes 8 ayat 12, coba saudara baca. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saya tanya pada saudara, apakah saudara rindu keluargamu bersinar? Terang itu sudah datang lewat hidupmu. Pancarkan cahaya itu kepada keluargamu. Berapa banyak di antara saudara yang rindu keluarga ring satu saudara, keluarga besar saudara mengalami terang? Terang itu sudah datang kepada diri saudara. Pancarkan itu. Berapa banyak yang rindu supaya oikos di mana saudara tinggal itu mengalami terang? Terang itu sudah datang kepadamu. Pancarkan terang itu. Mungkin saudara rindu bahwa itu juga terjadi di lingkungan kampus saudara. Di lingkungan sekolah saudara. Di lingkungan tempat kerja saudara. Ingat, jangan sampai saudara digarami. Saudara harus mulai menggarami. Bawa terang ke situ. Sebab apa? Sebab terangmu telah datang. Amin. Dan hal yang terakhir tentang membagikan terang. Yang keempat adalah kemuliaan Tuhan. Oh, haleluya. Telah terbit atasmu. Katakan kemuliaan Tuhan. Saudaraku, kalau lampu hanya memancarkan terang, yang implikasinya cahaya. Perhatikan. Kalau Tuhan bukan hanya terang, perhatikan. Tetapi dalam terangnya hadir kemuliaannya. Coba Aldo lagu itu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa menerangi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa menerangi sekelilingku. Kami rasakan Tuhan, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Saya bersyukur bisa menyampaikan ini kepada saudara. Doa puasa 3 hari, Tuhan memberikan ini di hati saya. Dan dikonfirmasi oleh beberapa doa peserta jemaat yang hadir dalam doa puasa ini. Di hari yang kedua, salah satu bapak, Om Steph, berdoa tentang bangkitlah, jadilah terang. Padahal siangnya saya terima ayat ini dari Tuhan. Langsung teng. Coba semua bilang teng. Terkoneksi. Hati-hati yang berpuasa nyambung. Benih yang Roh Kudus taruh di hati orang-orang yang hadir nyambung. Dan saya bersyukur saya dapat konfirmasi dari doa beberapa jemaat yang lain juga. Dan itu Tuhan buat luar biasa. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. 2 Korintus 4 ayat 6 bilang begini. Sebab Allah yang telah berfirman,
Dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang, ini dia, kemuliaan Allah yang nampak pada wajah siapa? Wajah Kristus. Haleluya. Biarlah terang wajah Kristus kemuliaannya terpancar lewat wajah saudara dan saya. Lewat tangan kita, lewat hati kita, lewat kaki kita. Mulai respon untuk bangkit menjadi terang. Sebab terang itu telah datang. Supaya apa? Kemuliaan Tuhan terbit atas kehidupan saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Kita akan masuk pada tahun 2023. Yaitu tahun apa saudaraku? Tahun kolaborasi. Mari katakan, kolaborasi adalah kebutuhan. Lebih keras lagi, kolaborasi adalah kebutuhan. Oh, haleluya. Tadi mama datang ke gereja naik apa? Sepeda motor. Siapa yang bawa sepeda motor? Kolaborasi sudah terjadi, anaknya yang bawa. Kolaborasi itu kebutuhan kita. Hari ini mama ditolong oleh anak mama kan sampai ke gereja. Besok mama bisa menolong orang lain untuk datang kepada Tuhan lewat kesaksian hidup yang mama punya. Ini tahun kolaborasi. Bangkitlah saudara-saudara. Jadilah terang. Sebab terang Tuhan telah terbit atasmu. Dan kemuliaan Tuhan telah datang kepada saudara. Bilang bersama saya, kolaborasi adalah kebutuhan. Lebih keras lagi, kolaborasi adalah kebutuhan. 2023 akan menjadi tahun kolaborasi bagi jemaat GB Kairos Kupang. Jangan biarkan sinar berhenti. Kalau sinar berhenti jadi apa? Gerhana. Jangan biarkan sinar berhenti pada kita. Karena kita tidak mau peduli untuk membagikannya bagi orang lain. Mari kita lihat slide terakhir. Baca sama-sama 2, 3. Waktunya untuk bersinar 2023. Tahun kolaborasi. Selamat berkolaborasi jemaat GB Kairos Kupang. Apakah saudara diberkati sampai di sini? Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Amin.